Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mesya Putri dengan NIM 120220092 dari kelas R2 Perencanaan Kawasan Strategis. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan kawasan ekonomi studi kasus Sei Mangkei dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Di sini terdapat outline yaitu landasan teoritis, definisi kawasan ekonomi khusus, gambaran umum wilayah, gambaran rencana dan pengelolaan KEK Semangkei, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, serta agenda penelitian masa depan. Masuk pada landasan teori, terdapat ada 3 yaitu teori neoklasik, teori Keynesian, dan teori cluster. Teori neoklasik yang mana pertama kali dikemukakan oleh 2 orang ekonom yaitu Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menekankan pada perkembangan faktor produksi dan kemajuan teknologi yang mana merupakan faktor tersebut adalah faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Ekonomi neoklasik ini berfokus pada penentuan barang, output, dan distribusi pendapatan di pasar melalui supply and demand. Yang kedua ada teori Keynesian, dikemukakan oleh John Maynard Keynes, yang fokus pada sisi permintaan ekonom dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Teori Keynesian memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan teori klasik atau neoklasik yang terkait pada supply, termasuk pada faktor produksi. Ekonomi Keynesian umumnya telah menganjurkan bahwa mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Yang terakhir ada teori cluster, dikemukakan oleh Michael Porter. Beliau mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsep yang dikembangkan oleh beliau dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Konsep tersebut menjelaskan tentang peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas serta daya saing perdagangan. Kemudian di sini ada definisi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Definisi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan guna menyelenggarakan fungsi serta manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangannya itu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing bangsa. Kemudian, tujuan pengembangan KEK itu adalah guna mampu menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia. Selanjutnya ada kelembagaan kawasan ekonomi, di mana terdapat ada diagram yaitu dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan tugas fungsi Dewan Nasional yang dibentuk oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK dan tim pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Definisi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, yang merupakan area yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong investasi serta pengembangan industri. Yang biasanya KEK kawasan industri ini menawarkan insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investor dan
dalam sektor industri tertentu. Terdapat persebaran KEK di Indonesia itu ada kawasan ekonomi khusus Arjun Jok Seumawe yang terdapat di Aceh Utara, kemudian KEK Semangke yang terdapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya ada KEK Batam Aeroteknik terdapat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian ada KEK Tanjung Kelayang terdapat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Dan masih banyak persebaran kawasan ekonomi khusus lainnya. Gambaran umum wilayah. Gambaran umum wilayah ini adalah penjelasan tentang lokasi KEK Semangke, yang mana terdapat di Kabupaten Simalungun dengan secara geografis terletak di antara 3 derajat 18 detik sampai 9 derajat 36 detik lintang utara dan 98 derajat 32 detik sampai 99 derajat 35 detik barat timur. Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 31 kecamatan, 310 desa, dan 21 kelurahan dengan luas wilayah 4.386 km persegi atau sekitar 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nah, jumlah penduduknya ini adalah 8.555 jiwa. Menurut PP nomor 29 tahun 2012 tentang penetapan kawasan ekonomi khusus Semangke. Aturan tersebut merupakan aturan dari kawasan ekonomi khusus Semangke. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2012, KEK pertama di Indonesia yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari tahun 2015. KEK Semangke ini yang berlokasi di Sumatera Utara memiliki kegiatan utama yang berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata, dan logistik. KEK Semangke ini difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet yang berskala besar serta berkualitas internasional. Di sini terdapat Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola yaitu PT Perkebunan Nusantara III. Kemudian kawasan Semangke ini memiliki luas sekitar 2.000 hektar dengan kegiatan utamanya yaitu industri kelapa sawit, pariwisata, logistik, dan industri karet. Serta KEK Semangke ini mempunyai target investasi di tahun 2031 sebesar 129 triliun dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yaitu 83.000 jiwa. Selanjutnya gambaran rencana KEK Semangke. Yang pertama, tahap 1 di tahun 2011 hingga 2015, pengembangan KEK Semangke ini seluas 104 hektar yang didukung dengan pembangunan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan. Kemudian pada tahap kedua, di tahun 2016 hingga 2020, pengembangan kedua ini seluas 640 hektar yang didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan yang terintegrasi. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap ketiga, tahun 2021 hingga 2031, tahap 3 ini memiliki seluas 1.933 hektar yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur terintegrasi
guna melayani operasional KIK Semangke. Di sini terdapat peluang investasi KIK Semangke. Itu ada industri kelapa sawit, yang mana terdapat 3 produk. Yang pertama produk turunan CPO seperti minyak goreng, margarin, kemudian produk turunan palm kernel oil atau dikenal PKO seperti sabun, deterjen, sampo. Kemudian produk turunan oleokimia berbasis CPO yaitu seperti metil ester, plastik, serta kosmetik. Kemudian ada industri karet, itu seperti ban, kemudian produk teknik untuk industri dan otomotif seperti komponen otomotif, komponen elektronik, dan rol karet. Kemudian ada produk jadi latex atau latex goods seperti sarung tangan, serta ada produk karet keperluan umum. Di sini juga terdapat industri yang menghasilkan yaitu seperti industri tekstil, industri pangan, dan industri kimia. Di dalam peluang investasi ini, di sebelah kiri ada tabel yaitu ada zona industri, zona logistik atau pendukung, dan zona pariwisata. Pengelolaan KIK Semangke ini di sini terdapat master plan-nya, yaitu dengan rencana pengembangannya itu ada 2, yang paling utama yaitu industri kelapa sawit dan industri pengolahan karet. KIK ini didukung dengan infrastruktur di dalam dan di luar kawasannya. Di dalam master plan ini terdapat ada 11 master plan di KIK Semangke. Yang pertama ada tourism zone, kemudian commercial zone, industrial zone, expatriate house zone, kemudian essential medium industry, palm industrial zone, logistic zone, supporting production zone, rubber industrial zone, electronic industrial zone, serta green area. Terdapat rencana pengembangan infrastruktur. Rencana pengembangan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Semangke ini ada pasokan listrik dengan kapasitas 60 MW yang bersumber dari gardu induk di KIK dan direncanakan sebagai pembangkit listrik tenaga gas sebesar 250 MW pada tahun 2018. Kemudian ada pasokan air yang bersumber dari Sungai Bah Tungguran dan direncanakan beroperasi pada pengolahan air tahap 2 dengan kapasitas 500 meter kubik per jam pada tahun 2017. Kemudian ada pasokan gas sebesar 75 yang bersumber pada kilang regasifikasi Arun. Selanjutnya, sarana telekomunikasi dan jaringan internet yang memadai, serta instalasi pengolahan limbah terpusat kapasitasnya yaitu sebesar 250 meter kubik per jam. Adapun insentif KIK Semangke. Yang pertama, pajak penghasilan pada kegiatan utama yaitu pengurangan PPh sebesar 20 hingga 100% selama 10 sampai 25 tahun dengan nilai investasi lebih dari 1 triliun. Kemudian ketenaga kerjaan KIK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS tripartit khusus dan hanya satu forum tiap perusahaan. Yang ketiga, kegiatan utama pariwisata diberikan pengurangan pajak pembangunan 1
sebesar 50 hingga 100%. Dan proses penyelesaian perizinan atau non-perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di administrator KEK. Adapun kelembagaan KEK Semangkei, yaitu dari Presiden dengan cakupan nasional, Dewan Nasional, kemudian Ketua Menko Perekonomian, dengan anggota para menteri dan kepala LPNK. Adapun cakupan provinsi yaitu Dewan Kawasan Pemprov Aparat atau pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian diturunkan lagi pada sekretariat. Kemudian dengan cakupan kabupaten atau kota, itu ada administrator KEK Semangkei, dan dengan output Badan Usaha Pengelola PT Kawasan Industri Nusantara. Seperti yang kita ketahui, kawasan ekonomi khusus Semangkei ini tentunya memiliki sebuah problem atau masalah, yaitu KEK Semangkei ini terkendala infrastruktur dasar. Kemudian terbatasnya pasokan listrik yang dapat menghambat pertumbuhan kegiatan industri pada kawasan ekonomi khusus. Tidak adanya instalasi pengolahan limbah berbahaya di sekitar kawasan Semangkei dan Kuala Tanjung. Kemudian kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi dan pengembangan proyek di KEK Semangkei, serta masih perlunya peningkatan dalam pengembangan dan pelatihan dalam tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Usulan agenda kebijakannya yaitu pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan industri KEK. Kemudian, dengan mendorong diversifikasi sektor industri KEK Semangkei guna mengurangi resiko ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam. Yang ketiga ada meningkatkan upaya promosi dan pemasaran untuk menarik investor dan pelaku bisnis ke KEK Semangkei. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga, pemerintah, pemangku kepentingan, dan investor. Yang kelima, peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis di KEK. Nah, di sini ada agenda penelitian masa depan, yaitu dengan pengurangan emisi gas efek rumah kaca, kemudian ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif dan merata, serta ekosistem penyedia jasa lingkungan yang sehat dan produktif. Sekian dari penjelasan saya mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus di Semangkei. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.